Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan pagi ini saya akan membawakan sebuah podcast dan saya di sini sebagai pembawa acara. Saya di sini tidak sendirian karena saya bersama teman-teman saya yang akan sebagai narasumber. Hai. Selamat pagi. Boleh berkenalan dulu sebelum kita memulai podcast pagi ini? Baik, perkenalkan nama saya Najwa Nela Zulfa dari kelas 11 IPS 2 dan teman saya Muhammad Afwan 11 IPS 2. Dan saya di sini Nabila Rahma Kairunisa dari 11 IPS 2. Apa kabar teman-teman? baik. Langsung mulai aja ya. Jadi tema kita pada pagi hari ini adalah respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme. Dengan judul yang akan kita bawakan yaitu penjajahan yang berada di tanah Jawa. Sebelumnya kan di sini saya juga belum paham ya tentang apa itu perlawanan yang ada di tanah Jawa. Iya. Memangnya siapa sih tokoh di balik adanya penjajahan yang ada di tanah Jawa tersebut? Yang melatar belakangi perang tersebut adalah Raden Mas Ontowiryo, sering dipanggil Pangeran Diponegoro. Oh, jadi tokoh yang ada di balik penjajahan tersebut adalah Pangeran Diponegoro. Memangnya apa tujuan Belanda datang ke tanah Jawa sampai-sampai Pangeran Diponegoro merasa marah dan amarahnya memuncak sehingga Pangeran Diponegoro ikut dalam perlawanan tersebut? Oh, jadi Pangeran Diponegoro marah karena Belanda ingin menguasai rempah-rempah yang ada di Indonesia. Karena Indonesia sangat kaya dengan rempah-rempah dan juga ingin mengambil alih kesultanan yang ada di Yogyakarta, begitu. Apakah ada motif lain Belanda datang ke Indonesia selain yang kamu sebutkan tadi? Sepertinya tidak ada. Nah, dari sini memangnya apa penyebab Pangeran Diponegoro kok sampai-sampai Pangeran Diponegoro itu bisa marah? Karena Belanda memasang patok-patok yang melewati batas makam leluhur. Dan juga mereka itu suka membuat pihak asusila seperti mabuk-mabukan dan mereka tidak sopan dengan adat-adat yang ada di Jawa. Nah, maka dari itulah yang membuat Pangeran Diponegoro sangat marah. Oh, jadi Pangeran Diponegoro tuh merasa tidak dihargai dan masyarakatnya juga merasa tidak dihargai oleh Belanda. Iya. Dengan cara Belanda melakukan tindakan seperti itu. Ngomong-ngomong dari tadi nih kan tadi udah dijelasin juga, tapi kan belum sedetail apa sih yang sebenarnya terjadi, awal mulanya itu seperti apa. Memangnya bagaimana biar teman-teman yang melihat juga lebih paham lagi. Jadi, perang tersebut terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Terjadi pada 5 tahun. Nah, perang tersebut terjadi di tanah Jawa. Dan juga Pangeran Diponegoro sempat menghilang dari perang tersebut dan Belanda membuat sayembara siapa yang bisa menemukan Pangeran Diponegoro akan diberi hadiah. Nah, semua itu adalah tipu daya Belanda untuk bisa menemukan Pangeran Diponegoro. Nah, pada akhirnya Pangeran Diponegoro tertangkap di Manado pada tahun 1830. Jadi seperti itu. Oh, jadi intinya perang tersebut itu dimenangkan oleh Belanda. Iya. Dan pihak tanah Jawa itu tidak memperoleh hasil apapun dari perang tersebut kan ya. Iya. Setelah adanya penjajahan tersebut, Pangeran Diponegoro ikut menyerang. Itu apakah Pangeran Diponegoro, kan banyak ya para pahlawan tuh gugur di medan perangnya. Apakah Pangeran Diponegoro juga ikut gugur di medan perangnya, atau kemudian Pangeran Diponegoro diasingkan, atau Pangeran Diponegoro tertangkap, atau bagaimana? Oh, jadi Pangeran Diponegoro
tertangkap oleh Belanda dan kemudian beliau diasingkan pada tahun 1830 dan kemudian beliau wafat pada 8 Januari 1855. Oh, jadi intinya adalah perlawanan Belanda terhadap rakyat Jawa itu dilatar belakangi oleh adanya tadi seperti perebutan rempah-rempah, pemasangan patok yang Sangat tidak sopan. Iya, menurut masyarakat Jawa itu tidak sopan dan ikut campur ya sama ikut campur kesultanan yang ada Iya. di Yogyakarta seperti itu. dan kemudian mungkin rakyat Jawa dan Pangeran Diponegoro itu merasa dirinya tidak dihargai dan marah gitu Iya. sehingga mereka melakukan perlawanan terhadap Belanda pada tahun 1825 sampai 1830 ya. Iya, langsung. Dan pada akhirnya Pangeran Diponegoro tertangkap oleh Belanda dan kemudian diasingkan di Manado ya. Iya, benar. Dan kemudian Pangeran Diponegoro wafat. Ya. Ya, terima kasih teman-teman Ya. sudah meluangkan waktu dan sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya berikan. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga kalian memahami apa yang kita bicarakan tadi ya. Sekian dulu ya teman-teman podcast kita yang membahas tentang respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme yang kita angkat judulnya yaitu perlawanan di tanah Jawa. Sekian podcast dari saya dan terima kasih tadi untuk teman-teman saya yang sudah menjadi narasumber. Sekian, selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.